Jemaat yang terkasih, bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Khususnya di akhir pekan ini kita akan menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita isi akhir pekan kita dengan tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Sebelum kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Majelis Terkasih kita Bu Tuti, kita akan memujikan lagu Tabuh Gendang sebagai rasa syukur kita pada pagi hari ini. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar, mari lakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Kita nyanyikan bait yang ketiga, dulu telah dari himpitan. Dulu telah dari himpitan, Dia bebaskan umatnya. Habis mendung, Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Monggo Ibu. Mari kita buka dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pagi ini kami boleh menikmati udara segar yang Kau sediakan bagi kami. Kami boleh bangun dengan keadaan kondisi tubuh yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Dan pagi hari ini ya Tuhan, sungguh kami juga mengucap syukur Engkau telah kumpulkan kami untuk bersama-sama melakukan persekutuan doa pagi hari ini ya Tuhan. Engkau siapkan hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengadakan persekutuan doa pagi ini dengan penuh sukacita dan dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang hadir di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkati anak-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya karena kehendak-Mu ya Tuhan, anak-Mu boleh menyampaikan firman-Mu ini dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami mau serahkan persekutuan doa pagi hari ini. Amin. Firman pagi hari ini kita akan ambilkan dari Matius 20. Matius 20 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 28. Kita akan bacakan satu ayat, mulai dari Bu Erina,
Bu Natalius, Mbak Susi, Bu Ratna, ini ada Mbak Ayu, dan nanti Mbak Aban. Setelahnya nanti saya yang akan membaca. Monggo Bu Erina. Matius 20 ayat 20 sampai 28, Bu. Sebentar. Di-unmute dulu Bu Erina. Sampun. Oke. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Belum di-unmute. Di-unmute dulu Bu Ratna. Ya, betul. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Mbak Ayu ayat 25. Mohon maaf, saya mengikuti kan dan ini saya melewati aja karena ini ya. Ya, saya lanjutkan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang." Ya, melalui bacaan tadi, kita dapat melihat bahwa manusia dengan segala kebaikan-kebaikannya, dengan segala komitmen-komitmennya, pelayanannya, ternyata masih mempunyai maksud-maksud tertentu yang tersembunyi. Maksud-maksud ini bukan maksud-maksud yang tidak baik sebenarnya. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa mereka, dalam hal ini murid-murid Tuhan Yesus, selalu ingin dekat dengan Tuhan Yesus, berada di tempat yang mulia bersama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat sepertinya maksud ini maksud-maksud ini baik dan rohaniah. Namun menarik di sini kita dapat melihat dari jawaban Tuhan Yesus, kita menemukan dengan mudah ternyata di balik keinginan yang terbungkus rapi tersebut, keinginan yang selalu ingin dekat dengan Tuhan Yesus, ternyata ada alasan-alasan yang tidak sepantasnya berada di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Yang hal tersebut bisa membuat teman-teman mereka marah karena merasa iri, tidak enak hati atau apapun itu ya. Karena tadi kan si ibu tadi mengharapkan Yohanes atau Yakobus untuk diberikan tempat di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus.
ibu dari anak-anak Zebedius ini ketika melihat anak-anak mereka, Yohanes dan Yakobus, yang dekat dengan Tuhan Yesus dan mempercayai kuasa serta perkataan Tuhan Yesus, ibu ini memiliki tujuan dan harapan nantinya kalau Tuhan Yesus itu mendirikan kerajaannya, anak-anaknya bisa ikut mulia, kalau orang Jawa nunut mulya gitu ya. Bisa ikut dimuliakan di sana, duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Dan inilah semangat yang seringkali tersembunyi yang ada di banyak orang. Kalau kita lihat di sini, mereka ini sudah mendengar ajaran Tuhan Yesus, mereka sudah dekat dengan Yesus, namun karena adanya niat yang tersembunyi tersebut, membuat mereka menafsirkan kata-kata Tuhan Yesus atau ajaran Tuhan Yesus, maupun misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai hal yang harus mendatangkan keuntungan bagi mereka. Mereka menginginkan hidup mereka lebih enak atau situasi yang lebih nyaman. Betapa banyak di antara kita yang melayani Tuhan itu sama seperti hal itu, ya. Jadi dalam pelayanan kadang kita memiliki motivasi yang bersifat duniawi sebagai salah satu, seperti contohnya sebagai berikut nih. Salah satunya misalnya kita percaya dengan Tuhan Yesus itu karena supaya pekerjaan atau karir kita berjalan dengan lancar, atau kita mungkin menginginkan berkelimpahan di dalam hal materi. Kita melupakan motivasi atau alasan yang sesungguhnya, yang ujung-ujungnya motivasi itu berdasarkan keegoisan kita atau keakuan kita, bukan pada motivasi untuk memuliakan atau melebarkan kerajaan Allah. Ini menyebabkan dalam banyak pelayanan kita seringkali menemukan bentrokan antara yang satu dengan yang lain, berebut pendapat dengan yang lain, ingin diakui, ingin didengarkan, sehingga tidak mengherankan apabila yang terjadi di 2000 tahun yang lalu itu masih terjadi hingga saat sekarang. Manusia tidak bisa lepas dari keinginan yang terselubung, yang tersembunyi untuk berkuasa. Hal ini menunjukkan bahwa mereka ingin dekat dengan Tuhan, bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tetapi karena mereka ingin hidupnya enak, ingin hidupnya lebih nyaman. Untuk itu mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah ketika kita memutuskan untuk percaya dengan Tuhan, itu apakah kita ingin mendapatkan ini dan itu dari Tuhan, atau sebenarnya kita ingin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Kita mempercayai dan mengasihi Dia yang sudah mengasihi kita, sehingga dengan kasih-Nya yang besar itu membuat kita mengasihi Dia dan mau melakukan apapun yang Tuhan mau. Menjadi serupa dengan Tuhan, yang artinya mematikan keakuan kita atau keegoisan kita, supaya Tuhan boleh semakin besar di dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, supaya melalui firman ini ya Tuhan, kami kembali diingatkan untuk motivasi kami di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah keegoisan kami, keakuan kami tidak lagi ada di dalam kami, tetapi biarlah pelayanan kami hanya semata-mata wujud dari persembahan hidup kami ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengalahkan diri kami sendiri.
Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, sebagai respon firman kita yang telah disampaikan oleh Majelis Terkasih kita akan memujikan NKB 204 di dunia yang mekar sebagai peneguh kita untuk terus menyatakan Yesus dalam pelayanan kita di keluarga, di gereja, dimanapun kita berada. Kita pujikan.